فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat, sehingga atas nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta umatnya yang istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fillah azakumullah. InsyaAllah pada sore hari ini kita saling at-tawasi bil haq, ya, saling memberikan wasiat di dalam kebenaran dan juga at-tazkir, saling mengingatkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan di dalam surat Al-Asr, ya, yang sudah kita hafal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi waktu asar. Sekarang kita berada di waktu asar, dan waktu asar dijadikan sebagai waktu bahan sumpah oleh Allah. Dan para ulama mengatakan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sumpah, ya, menyebut sumpah atas nama makhluknya, maka ini menunjukkan akan keutamaan dari makhluk tersebut. Di antaranya adalah waktu asar. Allah Ta'ala menegaskan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya di dalam kerugian. Para ulama mengatakan ai kullun nas fi khasaratin wa nadamah, semua manusia asalnya merugi dan menyesal, illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kebenaran serta saling berwasiat di dalam kesabaran. Maka kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua yang hadir di tempat ini termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang tidak mendapatkan kerugian, bahkan mendapatkan keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis, ya, yang sahih, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Ya, kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah, salah satu rumah Allah, yakni di masjid Allah, lalu dibacakan di sana Al-Quran dan mereka saling mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepada mereka ketenangan. Kita datang ke majelis ilmu, ya, ingin mencari ketenangan, karena ketenangan yang hakiki itu adalah ketenangan yang dirasakan di dalam hati dan tidak didapati kecuali di majelis ilmu. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat meliputi mereka. Subhanallah. Ya. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun menaungi sayap untuk mereka, untuk orang-orang yang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Subhanallah, ya. Terkadang ada seorang yang tidak terkenal di bumi, orang tidak kenal dengan dia. Tapi subhanallah, karena dia rajin datang ke majelis ilmu, ya, maka namanya terkenal di kalangan para malaikat, ya. Dan Nabi SAW juga dalam hadis yang lain mengatakan, wa innal malaikata latahiffu ajnihatahum li talibil ilmi ridha lima yasna'. Kata Nabi SAW, para malaikat itu menaungi sayap mereka untuk orang yang datang menuntut ilmu, karena para malaikat ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, semoga kita di sini mendapatkan apa yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kita pada kesempatan kali ini berjudul apa? Jangan kau gadaikan akhiratmu demi duniamu. Subhanallah, ya. Setiap kita yakin dan memahami bahwasannya dunia ini adalah tempat persinggahan, dan dunia adalah negeri yang akan kita tinggalkan. Artinya kita hanya sementara tinggal di dunia. Setelah itu kita akan berpindah ke alam akhirat. Yang alam akhirat merupakan alam yang kekal dan abadi. Ya. Semua kita yakin itu. Semua kita meyakini itu. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang cerdas, ya, seorang yang cerdas itu adalah seorang yang dia memperbaiki, menyiapkan bekal sebaik-baiknya di dunia yang fana ini untuk kehidupan yang kekal dan abadi. Inilah seorang yang cerdas. Suatu ketika datang seorang kepada Nabi SAW, kepada Rasulullah SAW, dan orang ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, manil aqyas? Ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas itu? Maka Rasulullah SAW menjawab apa? Ya, kata Rasul SAW, orang yang cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Seorang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian. Ya. Itulah orang yang cerdas. Dan orang yang memperbaiki bekalnya untuk kehidupan setelah kematiannya. Dunia, berapa lama kita mau tinggal di dunia? 100 tahun? 200 tahun?
Kalaupun Allah takdirkan bagi dia hidup di dunia ini 200 tahun, bahkan lebih daripada itu 1000 tahun, ya, namun tidak sedikit pun bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Kalau umur dia 200 tahun, 1000 tahun. Namun ternyata apa? Nabi SAW mengatakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Ya. Kata Nabi SAW, kisaran umur umatku antara 60 sampai 70. Itu pun jarang yang nyampe 70. Saya tanya di sini, ada yang umur 70? Bapak umur berapa, Pak? 60, Masya Allah. Ya, Insya Allah panjang umur dalam ketaatan. Ada yang umur 70? Enggak ada. Mungkin ada, tapi udah pulang duluan. Ya. Mungkin kemarin ada, tapi udah pergi, udah pulang. Karena itulah jatahnya selesai. Subhanallah. Sedikit yang lebih dari 70. Sedikit. Bahkan banyak juga yang kurang dari 60 udah berangkat duluan pulang. Banyak di antara kita seperti itu, jemaah, dari teman-teman kita, terlebih di zaman pandemi, ya, yang subhanallah kita saksikan beberapa waktu yang lalu. Dengan izin Allah, dengan berdasarkan takdir Allah tabaraka wa taala, beberapa teman-teman kita sudah pergi duluan, yang mungkin usianya belum sampai 60. Ya. Setelah mereka kembali menemui ajalnya, mereka tidak akan bisa kembali lagi ke dunia, jemaah. Makanya perbaiki bekal kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan umur agar kita memperbaiki bekal, memperbaiki amal kita sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Syafi'i pernah mengatakan di dalam kitabnya Diwan Syafi'i, wa kam min sigharin yurtaja tul umrihim wa ajsamuhum qad udkhilat zulmatal qabri wa kam min fata yusbihu wa yumsi dhahikan wa akfanuhu qad nusijat fil ghaibi wa huwa la yadri. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, berapa banyak anak-anak kecil yang diharapkan panjang umur. Kita punya anak, ya kita berharap anak kita panjang umur dalam ketaatan. Kita berharap anak kita besar jadi anak yang soleh. Yurtaja tulu umrihim. Kita harapkan panjang umur, bahkan masih kecil udah kita tanya tuh, Pak, nak, kamu nanti besar cita-citanya mau jadi apa? Ya, nggak jarang orang tua nanya anaknya seperti itu. Karena memang orang tua berharap anaknya bisa tumbuh besar. Namun apa yang terjadi, jemaah? Takdir Allah mendahuluinya. Wa ajsamuhum qad udkhilat zulmatal qabri. Ternyata enggak lama setelah itu jasadnya sudah dimasukkan ke liang lahat. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi dhahikan. Berapa banyak sekarang anak-anak muda, ya, yang mereka lalai. Mereka menganggap wah masih muda, masih lama matinya. Tapi apa yang terjadi? Qad nusijat akfanuhum fil ghaibi wa huwa la yadri. Padahal kain kafannya udah ditenun yang buat membungkus jasad dia. Dia enggak tahu. Begitu juga kita enggak tahu, bisa aja ini, ya. Sekarang ini kain kafan yang buat bungkus jasad kita sekarang udah dijual di toko, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Makanya kata Nabi SAW, orang yang cerdas adalah apa? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang banyak mengingat-ingat mati. Bukan cuma banyak, tapi wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan.
Dia persiapkan bekal terbaiknya untuk menghadap kehidupan setelah kematiannya. Allahu Akbar. Ya. Dan itulah dunia memang. Sebentar kita tinggal di dunia. Ya. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ulaikal aqyas. Ulaikal aqyas, maka mereka itulah orang-orang yang cerdas. Maka seorang mukmin yang cerdas itu, dia memahami bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang tidak berarti, tidak bernilai sedikit pun jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ya. Makanya di dalam Al-Quran gak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dunia. Di dalam Al-Quran gak pernah sekalipun Allah memuji dunia. Begitu juga Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam tidak pernah sekalipun memuji dunia. Di dalam hadisnya, ya. InsyaAllah kita akan sebutkan beberapa, ya, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan dunia. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan memperumpamakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya, ya, daraballahu mathalan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala membuat permisalan. Mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadhruhu riyah. Surat apa itu? Tiap Jumat kita baca itu surat apa? Al-Kahfi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memperumpamakan kehidupan dunia seperti apa? Seperti kama'in. Seperti apa mak itu? Air. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memperumpamakan dunia dengan air? Ada yang tahu alasannya? Kata ulama, ternyata dunia dengan air ada kesamaannya dari satu sifat, dari dua sifatnya. Apa kesamaan? Yang pertama, air itu tidak memiliki sifat menetap. Al-ma'u la yathbut. Air itu tidak tetap. Dia akan mencari tempat yang paling rendah, dia akan mengalir setelah itu. Pergi dia. Nah, begitu juga dengan dunia kita. Di dunia kita ini enggak tetap, silih berganti. Ya, inilah dunia. Datang satu generasi, lalu setelah generasi ini mati datang lagi, terus begitu. Tidak menetap. Makanya kata Imam Ibrahim bin Adham ketika beliau ditanya, apa kata beliau? Ya Imam, bagaimana keadaanmu? Apa yang dijawab oleh Ibrahim bin Adham rahimahullah? Kata Ibrahim bin Adham, narqa'u dunyana bitamziqi dinina fala dinana. Kata Imam Ibrahim bin Adham, ya, kita mencoba menambal dunia kita dengan merobek-robek agama kita, ya. Padahal tidak ada fala dinana yabqa wa narqa. Tidak ada. Padahal pada akhirnya dunia kita itu tidak kekal. Fala dinana yabqa, pada ketika kita mengorbankan agama untuk mencari dunia, ya, tidak ada sedikit pun agama kita yang tersisa. Begitu pula dunia kita. Allahu Akbar. Ya. Banyak orang yang mengorbankan agama untuk mencari dunia. Padahal agamanya, dunia dia tidak dapatkan, agamanya tersia-siakan akhiratnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kemudian sifat air yang kedua kata ulama. Tadi pertama apa? Bahwa sifat air itu tidak menetap, ya. Dan yang kedua, air itu ya akan hilang. Air itu akan hilang. Tadi tidak menetap karena dia mencari tempat yang rendah. Yang kedua sifat air itu akan hilang. Dengan apa? Teriknya matahari, panas, atau dengan meresap ke dalam tanah. Itulah dunia. Ya. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i faqtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiban tadruhu riyah. Kata Allah, dan buatlah perumpamaan untuk mereka tentang kehidupan dunia, ya, bahwa dunia itu ibarat air hujan yang turun dari langit, ya, yang turun dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan, ya, yang ada di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu akan menjadi kering. Tumbuh-tumbuhan itu akan menjadi kering. Itulah dunia, ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala juga mensifati dunia dengan apa? Mata'ul ghurur. Dengan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah laib. Allah juga sifati dengan apa? Laib, permainan. Walahun, dan juga lahu, melalaikan. Wazinatun, zinah, perhiasan. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Sehingga apa? Saling berbangga-bangga di antara kalian, banyakin dunia, ya. Memperbanyak harta dan anak-anak keturunan. Padahal memperbanyak harta, ya, bisa membinasakannya. Memperbanyak harta di dunia ini, ketika dia tidak manfaatkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan membinasakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Takatsur ayat pertama, Alhaakumu at-takatsur. Ya. At-takatsur, mengumpulkan, memperbanyak harta dunia itu melalaikan kalian, ya. Memperbanyak harta dunia telah melalaikan kalian. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan ayat ini dalam hadis sahih riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, yakni dia mengatakan mali. Di akhirat nanti dia mengatakan hartaku. Ya. Padahal kata Nabi, tidaklah dia memiliki harta kecuali 3 hal. Kecuali untuk 3 hal. Yang pertama adalah harta yang dia sedekahkan. Maka
membuahkan pahala, maka membuahkan pahala dan dia mendapatkan apa yang dia sedekahkan. Yang kedua adalah harta yang dia makan. Harta yang dia makan maka akan keluar menjadi kotorannya. Dan yang ketiga, harta yang dia tinggalkan, maka itu adalah akan menjadi hak bagi ahli warisnya. Jadi harta kita itu ada tiga. Sebanyak apapun kita mengumpulkan harta di dunia ini, maka tidak lepas dari tiga hal ini. Harta yang kita sedekahkan yang pertama, maka harta inilah yang bermanfaat buat kita untuk kehidupan akhirat. Yang kedua adalah harta yang kita makan. Ya, harta yang kita belanjakan, kita makan, maka akan menjadi kotoran. Dan yang ketiga adalah harta yang kita tinggalkan, maka akan menjadi hak waris, hak untuk ahli waris kita. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan takatsur, tempat berbangga-bangga, memperbanyak harta dan anak keturunan. Ya. Dan di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Mata'ul ghurur, kesenangan. Namun kesenangan tersebut menipu. Subhanallah. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rugi orang. Ya. Rugi seorang yang mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Padahal dia tahu bahwasannya akhirat itu tempat yang abadi, tempat yang kekal. Namun dia korbankan akhiratnya. Dia jual agamanya untuk mencari dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famal hayatud dunya fil akhirati illa qalil." Ya. Tidaklah kehidupan dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali sedikit saja. Kecuali sedikit. Tidak berarti. Bagaimana berarti kita hidup di dunia sebentar? 60 sampai 70 itu mentok, itu maksimal. Sementara kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Setelah kita menemui ajal kita, kita berpindah ke alam barzakh, menunggu ditegakkannya hari kiamat. Setelah itu ya, menjalani fase-fase setelahnya, ngantri di padang mahsyar selama 50.000 tahun untuk dihisab. Ya. Kemudian berpindah lagi ke fase-fase setelahnya sampai di akhirnya antara surga dan neraka. Kehidupan yang lama sekali, kehidupan yang sedikit. Subhanallah. Ya. Dan Nabi SAW ya juga memperumpamakan dunia ini seperti apa? Bangkai. Ketika Rasulullah SAW berjalan bersama beberapa orang sahabatnya, ya, di pasar lalu menemukan seekor kambing, bangkai anak kambing yang cacat. Maka kata Nabi SAW, siapa yang mau beli kambing ini dengan harga 1 dirham, ya, maka kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang mau beli bangkai ini? Kayak bisa kita manfaatkan. Kalaupun hidup dia cacat. Maka kata Nabi SAW, siapa yang mau mengambil kambing ini dengan cara cuma-cuma, gratis, silakan. Maka para sahabat tidak ada yang mau mengambilnya. Maka kata Nabi, itulah perumpamaan dunia. Ternyata ya ikhwan, selama ini kita perbanyak harta, kita sama dengan memperbanyak bangkai. Ya, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Ya. Subhanallah. Maka dunia itu tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedikit pun tidak bernilai di sisi Allah Tabaraka wa taala. Bukan berarti kita enggak boleh kaya, enggak. Bukan berarti kita enggak boleh cari maisha, enggak boleh usaha, enggak. Silakan. Ya. Silakan
bekerja, silakan berdagang, silakan berusaha, berbisnis, silakan. Asalkan jangan mengorbankan akhiratmu. Asalkan kau bisa memahami bahwasannya harta yang kau kumpulkan tersebut akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan asalkan engkau menggunakan harta tersebut di jalan Allah. Harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang lain mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafirun minha syurbata ma'in." Kalau sekiranya dunia itu berharga di sisi Allah, niscaya Allah tidak akan memberikan orang kafir minum meskipun setetes saja. Namun kenyataannya apa? Ekonomi dunia dikuasai oleh orang kafir. Mayoritas orang-orang kaya di dunia ini adalah orang kafir. Ternyata mereka yang menguasai ekonomi dunia. Ternyata mereka para orang-orang kaya. Ini menunjukkan bahwasanya dunia tidak bernilai sedikit pun. Kalau bernilai, kata Nabi, orang kafir itu enggak bakalan dapat minum, enggak bakal dikasih minum oleh Allah meskipun cuma seteguk. Enggak bakal dikasih minum. Nah, karena orang kafir menguasai dunia, kita lihat orang kafir menguasai ekonomi dunia, maka ini menunjukkan dunia itu tidak berharga. Maka jangan dijual akhirat kita. Orang yang merugi adalah apa? Orang yang mencari dunia, mencari secuil kehidupan dunia, lalu dia korbankan akhiratnya. Ya, dikorbankan akhiratnya. Enggak apa-apalah, yang haram-haram dikit lah. Yang penting bisa makan. Bahkan mereka mengatakan apa? Cari yang halal aja susah, apalagi cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Subhanallah, mereka mengorbankan akhirat mereka demi menikmati dunia yang sementara, demi menikmati dunia yang tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bekerja di tempat-tempat riba. Alasan mereka tidak apa-apa, enggak apa-apa, yang penting hatinya enggak mengakui. Subhanallah. Ya. Dikorbankan akhiratnya. Dikorbankan kehidupan yang kekal abadi untuk meraup secuil dari dunia. Dan inilah fitnah yang melanda kaum muslimin, terutama fitnah di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis sahih, akan muncul satu zaman orang-orang yang tidak memperdulikan dari mana dia mendapatkan rezekinya, amin halal atau min haram. Apakah dia dapatkan rezekinya tersebut dari perkara yang halal, atau justru dia korbankan dunia akhiratnya, diambil rezekinya, dia mencari rezeki dari yang haram. Ya, itu hadis sahih. Ya. Dan ketika kita mendapati zaman yang seperti ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Kata Nabi, bersegeralah dalam beramal sebelum datang nanti fitnah-fitnah yang sangat gelap gulita. Ya, banyak syubhat-syubhat, perkara-perkara yang haram dibungkus dengan hal-hal yang islami, maka nampak seperti perkara halal. Ya. Riba dibungkus dengan nama selain namanya, khamr dibungkus dengan selain namanya. Ya, subhanallah. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Bahkan saking dahsyatnya fitnah di zaman tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran.
wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di mana ada seorang yang pagi harinya masih beriman, namun sorenya sudah murtad, sudah kafir. Sore harinya masih beriman, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya, dia jual akhiratnya untuk secuil dunia, dengan secuil dunia. Subhanallah. Ya. Dan ini sudah kita saksikan. Banyak orang-orang yang tidak lagi memperhatikan dari mana penghasilannya. Banyak orang-orang tidak memperhatikan, bahkan rela mengorbankan akhiratnya, bahkan rela mengorbankan agamanya untuk mendapatkan dunia, mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Ikhwatul iman, azakumullah. Ya. Maka seorang yang cerdas, dia tidak mungkin mengorbankan agamanya, mengorbankan akhiratnya untuk mencari kesenangan dunia yang sebentar. Tidak mungkin dia mencari, dia mengorbankan, dia jual, dia gadaikan akhiratnya untuk dunia. Ya. Maka seorang yang cerdas itu dia akan memperbaiki, ya, dia akan memperbaiki sisa-sisa hidupnya untuk banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya waktunya ini bernilai di sisi Allah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berangkat mencari rezeki, maka dia tidak mencari rezeki kecuali rezeki yang halal. Ya, dia niatkan semua itu untuk ibadah kepada Allah. Maka inilah orang yang cerdas. Ini adalah orang yang cerdas. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim juga harus memprioritaskan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah fima ataka Allah daral akhirah, apa yang Allah Ta'ala berikan kepadamu dari kehidupan akhirat. Cari yang akan Allah berikan kepada kita dari di kehidupan akhirat, cari. Bahkan kata Allah, wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin minallah, ya, wasari'u ila maghfiratin wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Disuruh bersegera, tidak sekadar mencari tapi bersegera di dalam mencarinya, ya, untuk menjemput ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, carilah kehidupan akhirat. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagian hidupmu di dunia ini. Ya. Maka seorang muslim memiliki prioritas di dalam kehidupannya. Apa prioritasnya? Prioritasnya adalah akhirat. Ketika dia melakukan aktivitas di dunia, maka diniatkan untuk Allah, sehingga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja, ya, maka dia niatkan untuk Allah. Ya, dia niatkan untuk menafkahi anak-anaknya, keluarganya, istrinya, maka bernilai pahala di sisi Allah. Ya. Dia melakukan aktivitas, maka dia niatkan untuk ibadah kepada Allah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kanatil akhiratu akbar hammihi ja'alallahu ginahu fi qalbihi. Barang siapa
yang akhirat adalah tujuan terbesarnya, keinginan terbesarnya, prioritasnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah akan jadikan kekayaan, kecukupan di dalam hatinya. Wa jama'alahu syablahu, maka Allah akan kumpulkan, himpunkan urusannya menjadi mudah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Wa man kanatid dunya hammahu, namun sebaliknya, barang siapa yang prioritasnya adalah dunia, keinginannya adalah dunia, dunia, mencari harta, sehingga melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala, lupa dia beribadah kepada Allah, lupa tugasnya sebagai seorang hamba, maka kata Nabi, ja'alallahu faqrahu baina ainai, maka Allah akan jadikan kefakiran, kekurangan di hadapannya. Kita lihat para pecinta dunia itu, tiap hari yang dipikirin dunia, bagaimana bisa mengembangkan bisnisnya. Sehingga apa, kalau merasa rugi di dalam perniagaannya itu, dia melihat kefakiran di depan matanya. Orang yang cinta dengan dunia itu akan dibayang-bayangi dengan kefakiran. Benar kata Nabi, ja'alallahu faqrahu baina ainai, wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah cerai-beraikan urusannya. Keluarganya hancur berantakan, hancur semua urusannya. Anaknya tidak berbakti, seringkali bertengkar dengan anaknya, bertengkar dengan istrinya, atau istrinya berselingkuh, atau anaknya dia terkena pergaulan bebas. Kenapa? Karena tujuan utamanya dunia, tidak prioritaskan akhirat. Ini baru di dunia. Farraqallahu lahu syamlahu, farraqallahu alaihi syamlahu, Allah cerai-beraikan urusannya. Dan yang ketiga kata Nabi, walam ya'ti dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali apa yang telah Allah tetapkan buat dia. Subhanallah. Maka para ulama mengatakan, orang yang sangat cinta dengan dunia, maka dia diazab sebelum azab akhirat. Contoh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasannya orang yang sangat cinta dengan dunia, maka dia diazab sebelum azab akhirat. Apa azabnya di dunia? Azabnya di dunia adalah kekhawatiran, khawatir perusahaannya hancur, perusahaannya rugi, khawatir kekhawatiran dunia. Maka kata ulama, ini adalah azab dia di dunia. Ini adalah azab dia di dunia. Subhanallah. Ikhwani fillah azakumullah. Maka prioritaskan akhirat, bahwa kita di dunia ini untuk berpindah ke alam akhirat. Kita di dunia ini untuk mencari kenikmatan yang abadi di surga nanti. Maka jangan korbankan dunia, jangan korbankan akhirat kita untuk dunia yang sebentar. Jangan korbankan dunia kita untuk kesenangan dunia yang sifatnya sesaat saja, yang tidak lama dia akan merasakannya. Berapa lama dia merasakan dunia? Orang yang kaya raya hari ini di dunia, namun tidak memiliki iman di dalam hatinya, kosong hatinya dari keimanan, tidak bermanfaat sedikit pun hartanya. Sedikit pun tidak bermanfaat dan tidak akan bisa menolong dia tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? "Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumin liyaftadu bihi min adzabi yaumi idzin." Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka memiliki dunia
sepenuh dunia, harta sepenuh dunia, emas sepenuh dunia untuk menebus dari azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ma tuqbila minhum, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang punya dunia punya harta sepenuh dunia ini. Ya. Kalau ada orang punya harta sepenuh dunia, punya dia sendiri, lalu dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya Allah tidak mengampuni dosanya karena dia tidak punya iman di dalam hatinya. Lalu dia jadikan dunia yang dia punya itu sebagai tebusan dia agar selamat dari azab, ma tuqbila minhum, tidak diterima dari mereka. Ya, tidak diterima. Subhanallah. Oleh karenanya, ya, seorang yang seorang mukmin yang cerdas itu dia memahami betul kehidupan dunia ini. Ya. Dia memahami dengan baik hakikat dunia, ya. Sehingga apa, dia tidak tertipu dengan kehijauannya, tidak tertipu dengan keindahannya. Ya. Manakala keindahan tersebut akan membinasakan dia di negeri yang abadi. Auzubillah, ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah ya hakikat dari kehidupan dunia. Namun ya bukan berarti kita enggak boleh mencari harta. Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia, tidak. Silakan mencari harta dunia, silakan bekerja, silakan berbisnis, berusaha, silakan. Tidak dilarang di dalam agama kita. Yang dilarang adalah tadi mencari dunia mengorbankan akhiratnya, ya. Mencari dunia dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari dunia untuk menumpuk hartanya, ya, dan tidak mensedekahkannya di jalan Allah, ya. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi wa lahum adzabun 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang hanya menumpuk-numpuk harta emas dan peraknya dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka baginya azab yang sangat pedih. Baginya azab yang pedih. Ya. Namun ketika dia mencari harta lalu diinfakkan di jalan Allah, ya, lalu dia bantu orang-orang yang sedang kesusahan, lalu dia bantu pembangunan masjid, ya, dia membantu agar tersebarnya dakwah, maka ini adalah harta yang bermanfaat, ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Muslim, ya, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam manusia meninggal, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah, ya, dia bantu untuk fasilitas umum, dia bantu untuk tersebarnya dakwah. Subhanallah. Ya, ini sedekah yang bersifatnya jariyah, mengalir terus pahalanya. Dan yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang diajarkan kepada orang lain dan juga diamalkan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga adalah awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, inilah ya amalan-amalan yang akan terus didapatkan manfaatnya oleh seorang manusia meskipun dia telah meninggal dunia. Ya. Sampai jam berapa kita ini? Sudah selesai? Hah? Materinya sampai jam 5 apa? Oh, berarti selesai nih. Baik, ya. Anda kira cukup ya sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan silakan, tafadhol.
Yang bertanya? Nggak ada. Kalau gitu ada yang tanya. Ada yang tanya ya. Ada yang mau ditanya? Baik, siapa yang tahu perumpamaan dunia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Yang tadi kita sebutin aja. Fadlan. Pakai ini. Hah? Apa aja itu sebutkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perumpamaan seperti tanaman yang menghijaukan petani. Kalau itu kering, lalu warnanya menjadi kuning, kemudian menjadi hancur. Itulah perumpamaan dunia. Ahsanta. Ahsanta, barakallahu fikum. Masya Allah. Zadakallahu ilman wa hirsan. Terus sebelumnya nggak tahu. Siapa lagi mau nambahin? Perumpamaannya seperti air. Air kan memiliki dua sifat. Yang pertama adalah selalu berpindah tempat. Dia tidak tetap. Yang kedua sifat air itu akan habis. Jadi dia bisa menguap dan bisa menyerap ke tanah. Terus selanjutnya sifat dunia itu seperti dia itu fana, Ustaz. Jadi dia itu menyenangkan tapi sebenarnya itu dia fana. Terus selanjutnya ada sifat dia seperti bangkai. Ketika Nabi Muhammad SAW itu menanyakan ke jamaah siapa yang ingin membeli bangkai ini seharga 1 dirham, para jamaah tidak ada yang mau membelinya. Masya Allah. Nabi Muhammad itu menggratiskan bangkai ini. Nah, tetap jamaah tidak ada yang mau membelinya. Masya Allah. Lalu disimpulkan dunia itu seperti bangkai ini. Jadi kalau kita semakin banyak menumpuk dunia, semakin banyak bangkai yang kita tumpuk. Kayaknya antum harus di depan dulu kan. Barakallahu fiik, Masya Allah. Kasih hadiah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Ada pertanyaan? Tanya jangan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, harta dari panduan sosial itu sifatnya gimana? Gimana? Harta dari pansos atau dari pemerintah? Pansos atau bansos? Pansos, ya. Bansos, bantuan sosial. Yang dari pemerintah. Dari pemerintah, nggak masalah. Halal insyaallah. Makanya. Kalau kita tahu itu dari yang halal. Kecuali kita tahu ya yang ngebantu kita itu dari hasil haram. Kita tahu ya, maka nggak boleh kita terima. Kalau kita nggak tahu ini terima insyaallah. Allah. Ada lagi? Ustaz, yang pertanyaan tadi, kalau bansosnya dari partai
Wallahu a'lam bishawab. Bansos dari pantai, wallahu a'lam. Tanyain sama ustaz-ustaz yang lain kalau itu ya. Bukan kapasitas sana itu. Tuh, benar. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tadi sempat disinggung terkait para malaikat menaungi kita yang sedang dalam majelis ilmu Ustaz. Sejauh mana majelis ilmu yang dinaungi oleh para malaikat? Apakah seluruh majelis ilmu atau majelis ilmu yang memang sesuai tuntunan Rasul? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di lafaz hadis tersebut dikatakan yatluna kitabullah. Yani membacakan kitabullah. Mereka membacakan kitabullah. Ada beberapa tafsiran penjelasan dari para ulama. Yatluna kitabullah maksudnya adalah satu orang membaca, ya, kalau kemudian disimak oleh yang lainnya. Ada juga yang menjelaskan bahwa maksudnya adalah majelis ilmu yang seorang guru membacakannya kemudian yang lainnya mendengarkan. Oleh karenanya lafaz setelahnya itu adalah wa yatadarusunahu fima bainahum. Saling mempelajarinya. Mudarasah, ya. Saling mempelajarinya, yakni berkaitan dengan maknanya, asbabun nuzulnya. Ini termasuk majelis ilmu. Ya, majelis kita pada hari ini majelis ilmu karena dibacakan Al-Qur'an. Dan sejauh mana majelis itu disebut dengan majelis ilmu? Yakni majelis yang dibacakan padanya Al-Qur'an dan hadis Nabi. Ya, maka itu disebut dengan majelis ilmu yang akan turun pada mereka ketenangan, ya, diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan disebut-sebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah. Ya, ini disebut dengan majelis ilmu, majelis yang memiliki keutamaan, dan juga disebut dengan majelis zikir. Majelis apa? Zikir. Ya. Majelis zikir di sana disebutkan. Az-zikir itu artinya apa? Menyebutkan. Ya, disebutkan di sana al-halal wal haram. Ya, halal dan haram disebut dengan majelis zikir. Ya. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Masih seberapa jam lagi nih? Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. menanyakan kaitan antara kebaikan dunia dan akhirat berkenaan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita minta kebaikan itu maksudnya tadi disebutkan Allah tidak memberikan sama sekali tentang kebaikan di dunia. Keterkaitan doa antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu apa? Kebaikan di dunia. Ya, kebaikan di dunia itu adalah berkaitan dengan apa? Kehidupan di dunia ini, ya, dia manfaatkan untuk ibadah, untuk taat. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia itu tidak bernilai, dunia itu tidak berharga. Ya. Apabila dunia ini melalaikan mereka. Anak kita, anak itu bisa jadi ladang pahala buat kita. Namun juga bisa menjadi apa? Yang membinasakan kita. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anak kalian
harta-harta kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Ya. Anak dan harta itu bisa menjadi bencana buat kita ketika kita terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencela dunia, ya, tidak memuji dunia di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena seringkali dunia ini melalaikan. Kesenangan dunia melalaikan. Makanya Allah taala menyuruh kita untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan dunia. Ya, agar kita bisa memperbaiki kehidupan dunia ini. Saya tadi katakan bahwa dunia ini bagi seorang mukmin adalah tempat untuk beramal. Dunia ini bagi seorang mukmin adalah tempat untuk mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat. Ini dunia. Ketika dia bisa menjalankannya, memperbaikinya, maka ya, dia mendapatkan dari kebaikan yang ada di dunia ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oke, pada ngantuk ya. Insyaallah. Ada lagi pertanyaan? Fadhal. Di belakang ibu-ibu. Baik, ya, kira cukup sampai di sini. Ya, semoga memberikan banyak manfaat kepada kita dan menjadi peringatan buat kita semua, terutama untuk yang berbicara dan juga untuk jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang Allah taala firmankan di dalam kitabnya, alladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, dan yaitu mereka orang-orang yang mendengarkan nasihat lalu mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.